Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yamin? Alhamdulillah sehat. Bu, bagaimana Bu? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya untuk Amin, kedepannya Bu. ya. Iya. Oke Pak Yamin, baik Pak Yamin. Jadi saya di sini ingin membicarakan nih rencana supervisi Bapak nih. Insya Allah kalau dari jadwal Bapak akan supervisi itu di tanggal 8 November tahun 2024. Benar ya Yamin ya? Iya Bu, hari Jumat jam kedua dan ketiga Bu, setelah Yasina. Oke, ini kira-kira di kelas berapa ya Pak Yamin? Kelas 5 Bu. Kelas 11.5. Oke, baik Pak Yamin. Nah Pak Yamin, kalau boleh saya tahu tujuan dari pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti kira-kira apa ya Pak Yamin ya? Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu, anak-anak kan ini sekarang sedang belajar tentang materi lingkaran Bu. Iya, iya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menentukan panjang busur dan menentukan luas juring dari lingkaran. Oke, berarti tujuannya menentukan panjang busur dan luas juring dari lingkaran ya Pak Yamin Iya. ya. Baik Pak Yamin, selanjutnya Pak Yamin, saya ingin juga bertanya kepada Bapak, kira-kira nih untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu di area yang bagaimana begitu Pak Yamin? Nah ini bukan untuk area pengembangan. Ini kan anak-anak kita umumnya pasif dalam belajar matematika ya. Jadi saya rencana area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah mengembangkan komunikasi yang efektif. Jadi mereka siswa itu dapat berkomunikasi dengan baik antara mereka, kemudian dengan guru dan sebaliknya gitu. Sehingga nanti ketika pembelajaran matematika ini suasananya akan hidup gitu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama tim. Ini biasanya mereka saya perhatikan yang pintar ya tetap pintar, yang kurang pintar ya kurang pandai bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah penerapan disiplin positif. Oke, berarti ada 3 aspek area pengembangan yang akan Bapak kembangkan ya Pak Yamin Iya, ya? Bu, 3 aspek. Jadi saya ulangi apa yang pernah Bapak sampaikan tadi, yaitu yang pertama yang akan Bapak kembangkan terkait dengan bagaimana mengembangkan komunikasi efektif, Ya. kemudian juga kerjasama tim dan penerapan disiplin. Benar ya Pak Yamin ya? Iya, 3 itulah yang akan kita kembangkan nanti rencananya. Baik Pak Yamin, jadi ini hal yang sangat baik sekali ya Pak Yamin untuk menciptakan pembelajaran yang memang benar-benar berpihak pada murid ya Pak Yamin Iya. ya. Baik Pak Pada Yamin. murid dan aktif Bu ya. Iya, oke, baik Pak Yamin ya. Selanjutnya ini Pak Yamin yang ingin saya tahu untuk nanti kegiatan observasi ketika supervisi akademik, kira-kira nih strategi apa yang bisa yang Bapak persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran besok begitu Pak Yamin? Untuk strategi penerapan model pembelajaran yang saya gunakan itu rencana ini model diskusi, kemudian diskusi di dalam kelompok nanti, kemudian mereka hasil diskusi itu akan dipresentasikan dan saya sebagai guru akan membimbing mereka melalui penemuan terbimbing karena saya kan dalam pembelajaran matematika nanti itu mereka saya beri LKS ya berupa masalah-masalah dan mereka saya harapkan bisa memecahkan masalah itu dengan bantuan saya gitu adanya sistem penemuan terbimbing tadi Bu. Luar biasa nih Pak Yamin ya strategi yang akan Bapak laksanakan Iya, besok ya, di mana Bapak menggunakan strategi model diskusi dalam kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan, namun di situ ada sebuah penemuan terbimbing, begitu ya Pak Yamin ya, dari kasus yang akan Bapak sampaikan kepada anak, Bapak akan membimbing anak begitu ya. Oke, baik Pak Yamin, jadi ini adalah sebagai praobservasi kita. Nanti setelah saya akan lihat bagaimana Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan setelah itu nanti saya juga akan kembali berjumpa dengan Bapak untuk melakukan
pasca observasi begitu ya Pak Yamin. Jadi ini saya tunggu nih bagaimana Bapak nanti dalam kelas, apakah hal-hal yang sudah kita bicarakan hari ini benar-benar sudah terlaksana atau mungkin masih dalam proses perbaikan. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Insya Allah ya, saya berharap nanti apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik begitu. Iya, begitu ya harapannya ya Pak Yamin. Baik Pak Yamin, terima kasih untuk percakapan kita pada hari ini. Saya tunggu bagaimana proses pembelajaran besok di hari Jumat insya Allah. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Yamin atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan, kembali kita melanjutkan pembelajaran matematika ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang panjang usus dan luas juring ya. Siapa teman-temannya yang nggak hadir? Ada? Ini kita akan belajar nanti secara berkelompok ya. Kemarin sudah Bapak share bahan pembelajaran berupa video ya. Dan saya yakin anak-anak Bapak sudah melihat video pembelajaran tersebut dan mengirimkan bukti screenshotnya ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah menentukan panjang lingkaran. Yang kedua, menentukan luas juring lingkaran. Pertemuan terdahulu kita sudah menyampaikan juga tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Kemudian hubungannya dan sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling ya. Bapak ingin mereview kembali pengetahuan kita tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Coba kita lihat dulu. Perhatikan lingkaran berikut ini ya. Ini sudutnya berapa? Sudut pusatnya? Nah, 1. Berapa besar sudut betanya? 50. Karena hubungannya kemarin apa? Besar sudut besar apa kali keliling apabila menghadap usul yang sama ya. Kemudian kalau seperti ini berapa besar sudut? Nih, besar sudut P-nya 60. Berapa? 60 ya. Karena ini sudut kelilingnya ada berapa? 30. Maka yang ini jelas 60. Oke, kita lanjut. Perhatikan lingkaran berikut ya. Jari-jarinya berapa ini? 12. Siapa yang tahu berapa keliling? Ya, ini 66. Berapa? 66. 66 ya. Kita dapatkan ini kan keliling lingkaran apa rumusnya? Dikali 2 pi
R ya. 2 kali P kali R. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Hasilnya adalah berapa? 66 ya. Kemudian yang satunya lagi, berapa luasnya? Ada yang mau nyoba ke depan? Silakan. Silakan. Oke, berapa? 1.386 cm kuadrat. Pas ya? Oke, kita kasih aplaus untuk Oke, kita paparkan dulu untuk materi kita. Keliling lingkaran ya. Kita mau coba nanti menghubungkan antara panjang busur kemudian luas juring dengan keliling dan luas lingkaran ya. Keliling lingkaran itu kita definisikan rumusnya adalah 2 kali pi r. Luas sama dengan panjang busurnya adalah pi r. Perhatikan panjang busur ini. Kalau kita buat seperti ini panjang busurnya, misalnya dari sini kemari ya, ini. Berarti panjang busurnya ini ya. Oke, untuk pembelajaran kita, silakan kemarin sudah Bapak bagi kelompoknya. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Ini bahannya akan saya bagi. Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Kita akan membagikan LKS ya. Kita sudah berada di kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi di kelompokmu. Yang jadi fokus penilaian Bapak adalah komunikasimu dengan teman-temanmu. Nilaimu itu di kelompok itu dipengaruhi oleh hasil diskusimu. Jadi kalau kelompoknya nanti nilainya 100, bagus, berarti semua akan mendapat nilai 100 yang sama. Tapi kalau nilainya sebaliknya, ya nilainya pun akan mendapatkan yang kurang baik juga nantinya. Oke, ini Bapak bagikan satu kelompok, satu. Iya. Pada ini kita putar kelompok berapa yang akan presentasi ya. Oke, kita mulai. Kelompok 3 ya. Siapa yang kelompok 3? Oke, satu lagi ya. Kita buat kelompok ya. Oke, kelompok 3 sudah. Sekarang kita putar lagi. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Pandi dan berikutnya Saya Jihan. Saya Aura Sudarsaita. saya Aura. Saya Dari kelompok 3 dan saya sebagai perwakilan untuk menjelaskan dari soal pertama. Barangkali coba. Oke, silakan. Siapa yang mau kasih komentar? Berapa?
Panjang busur AB ialah 34,22 cm. Bisa dijelaskan dari kelompok 3, silakan. Ya, mari kita lihat di soal ini yang nomor 1. Kita lihat bahwa kalau sudut dari ACB merupakan 20 derajat. Sedangkan kita diberitahu bahwa jari-jarinya itu ialah 49 derajat, 49 cm. Jika sudut keliling 20 derajat, maka sudut pusatnya berapa? 40. Karena dikalikan 2. 20 dikalikan 2 sama dengan 40 derajat. Nah, pada soal ini kita ditanya, panjang busur AB berapa? Jika kita lihat untuk mencari rumus AB, yaitu kita menggunakan rumus keliling busur, yaitu theta per 180 derajat dikali B dikali R. Theta ini merupakan sudut dari pusat. Jadi dimasukkan 40 derajat per 180 derajat dikali 22 per 7 dikali 49. Karena di sini 7 dan di sini 49 bisa dicoret. Jadi 7 itu hasilnya 1 dan 49 hasilnya 7. Di sini bisa langsung dibagikan masing-masing 20. Jadi 2 per 9 dikali 154 karena hasil dari 422 dikali 7 sama dengan 154. Jika kita hitung lagi hasilnya menjadi 308 per 9. Jika dibagikan secara langsung, kita bagikan 308 dibagi 9. Di sini jawabannya 3, 27 dikurang 38, 4, 36 dikurang 2, dimasukkan koma 0, 2, hasilnya 18 dan diulang secara terus-menerus. Jadi untuk mempersingkatnya, maka hasil akhirnya itu 34,22 cm. Setelah itu penjelasan dari Pandi untuk soal nomor 1, kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 3 kita kasih A+. Pagi teman-teman. Pagi. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan mapel matematika dari kelompok 1. Dan saya sebagai juru bicara atau ketuanya Maretika Said. Dan saya Dida Pratama. Saya Kansalina Becina, saya Putri Indah. Terima kasih, kami akan menjelaskan. Jadi teman-teman, ini dapat pesan dari kami. Banyak diketahui sudut ABC sama dengan 50 derajat dan jari-jari AB sama dengan 14 cm. Ditanya panjang busur AC dan hasilnya 100 derajat per 180 derajat dikali 44 sama dengan 4400 per 180 derajat. Hasilnya 24,4. Jadi kami membulatkan karena membulatkan kan ada kalau di bawah 5 hapus atau dibuang. Jadi hasilnya 24 cm. Oke, jadi panjang busur ACB-nya berapa? 24 cm atau 24,4 cm. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi teman-temanmu? Silakan. Cukup. Oke, udah ngerti ya? Baiklah, mungkin itu tadi yang bisa kami jelaskan dan sampaikan. Saya dan teman-teman saya, jikalau ada salah perkataan atau perbuatan, minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Hari ini kita tarik kesimpulan kita bahwasanya keliling lingkaran itu sama dengan luas, kemudian
Panjang busur. Eta itu apa itu? Kemudian dua juring adalah oke, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat ya. Dan pesan Bapak untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas garis singgung lingkaran ya. Jadi silakan nanti dibaca dan didiskusikan ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama guru penggerak, kasih unggul penopang bangsa. Mari bergerak, tegas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah ya, kemarin Pak Yamin sudah melakukan pembelajaran, saya sudah mengobservasi Pak Yamin. Nah, jadi ini gimana nih perasaan Pak Yamin setelah pembelajaran kemarin? Ya, dari pembelajaran yang saya lakukan, apalagi Ibu sudah mensupervisi saya merasa sangat senang gitu. Artinya ada masukan-masukan nanti yang saya harapkan bisa dari Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran saya ke depan, sehingga setiap tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan dari pembelajaran yang dilakukan itu harapan saya memang bisa terrealisasi gitu. Oke ya, jadi pada saat Pak Yamin kemarin mengajar dengan tujuan pembelajarannya itu menentukan panjang busur dan menentukan luas juring, saya lihat itu alhamdulillah sudah terpenuhi begitu Pak Yamin. Kemudian kemarin juga ketika kita praobservasi Bapak menyampaikan ada area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan di kelas terkait dengan membangun komunikasi yang efektif, kemudian kerjasama tim dan disiplin positif. Nah, saya lihat nih Pak Yamin dari pengamatan saya, alhamdulillah ini sudah Bapak laksanakan dan sudah terpenuhi begitu Pak Yamin. Nah, jadi ya, kemudian Pak Yamin terkait dengan strategi nih ya Pak Yamin strategi pembelajaran kemarin kan Bapak menerapkan model pembelajaran diskusi nih. Iya, sekaligus penemuan terbimbing itu. Iya, diskusi, kemudian presentasi hasil temuan terbimbing tadi gitu ya Pak Yamin ya, dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Pak Yamin, boleh nggak saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali? Ya perlu sekali Bu, sangat perlu sekali, karena memang tujuan dari supervisi itu kan itu yang ingin saya harapkan gitu. Selama ini kan saya merasa ini sudah bagus gitu, tanpa ada masukan-masukan dari orang lain. Begitu dengan adanya melakukan supervisi, saya merasa ya adalah nanti masukan yang bisa saya ambil sehingga nanti ke depannya proses pembelajaran itu jauh lebih baik lagi gitu Bu. Oke, baik ya Pak Yamin. Kira-kira apa itu Bu yang mau apa? Jadi Pak Yamin berdasarkan pengamatan saya nih, ketika Bapak mengajar di kelas, jadi ada beberapa hal yang yang bisa Bapak kembangkan ke depan, dan mungkin ini Bapak lakukan sih mungkin di kelas yang lain, tapi mungkin kemarin terlupakan begitu ya. Jadi yang pertama Pak Yamin terkait dengan di kegiatan awal pembelajaran, mindfulness Pak Yamin. Oh iya. Nah ya Pak Yamin ya, saya perhatikan kemarin Bapak itu diapresiasi belum menghadirkan sepenuhnya siswa. Begitu terlihat dari awal pembelajaran, sebaiknya kita dimulai dengan berdoa, menyiapkan kondisi kelas, kemudian juga diakhiri dengan berdoa, begitu Pak Yamin. Jadi ya mindfulness-nya itu kita bisa dapat, anak-anak itu bisa benar-benar secara memaksimalkan diri untuk bisa menerima materi pembelajaran yang akan dijalankan, begitu Pak Yamin. Kemudian ya Pak Yamin, ini satu lagi nih Pak Yamin, terkait dengan diskusi
kelompok nih. Iya. Nah, kemarin saya lihat sepertinya waktunya masih kurang banyak untuk anak-anak melakukan proses Eksplorasi gitu. iya, eksplorasi mereka terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Jadi menurut pengamatan saya, dua hal itu yang perlu dikembangkan untuk Kedepannya. gitu Pak Yamin. Ya, saya pun merasakan itu juga Bu gitu, terutama ketika melakukan penemuan terbimbing itu. Iya. Gitu. Itu waktunya memang saya pikir kok cepat kali gitu. Saya memburu-buru waktu, kemudian saya lihat anak-anak memang harus dibimbing gitu. Kalau nggak dibimbing ya hasilnya nanti kurang maksimal. Memang saya secara pribadi sebelum proses pembelajaran ini dilakukan, video pembelajaran itu sudah saya kirim di grup itu sama anak-anak. Jadi harapan saya memang supaya mereka bisa belajar di rumah dulu. Itu nanti ketika proses pembelajaran terjadi mereka sudah memahamkan lah gitu. Sehingga saya nanti ketika memberikan arahan, memberikan penjelasan, mereka sudah terkonek dengan baik gitu. Oke Pak Yamin, jadi hal yang Bapak lakukan itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali untuk mendukung pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas begitu, dengan Bapak memberikan bahan terlebih dahulu dengan anak-anak melalui grup WhatsApp begitu ya Pak Yamin ya. Oke, jadi ini hal yang perlu dipertahankan, tapi yang saya sampaikan tadi terkait dengan mindfulness dengan waktu diskusi itu, harapan saya nih ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi, begitu kira-kira Pak Yamin. Oke, terima kasih Bu atas masukannya Bu, dan insya Allah ini nanti akan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya ini akan saya terapkan gitu. Dan bahkan saya ketika habis selesai proses pembelajaran itu kan saya melakukan refleksi juga gitu. Iya. Dan saya tulis memang kekurangan-kekurangan yang menurut saya ini itu. Berarti sama ya Pak Yamin Iya, ya, iya. yang saya amati dengan yang Bapak rasakan begitu ya Pak Yamin. Betul. Oke Pak Yamin, jadi saya juga di sini mengucapkan terima kasih ya Pak Yamin karena Bapak sudah bersedia dan mempercayakan kepada saya sebagai observer dalam kegiatan supervisi akademik Bapak. Oke Bu. Dan mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa lebih sukses lagi dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Baik Pak Yamin, saya rasa cukup pembicaraan kita pada hari ini. Kita kembali kegiatan kita di kelas Pak Yamin ya. Oke Pak Yamin. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Penuh bermanfaat bagi pendidikan merdeka.